Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube PGMI 34 Angkatan 2019. Bersama saya Ani Dwi Nofrianti, mahasiswi Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, kelas PGMI 4. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi singkat tentang konservasi sumber daya alam. Saya akan membahas tentang apa itu konservasi, klasifikasinya, tujuannya, hambatannya, serta pemanfaatannya. Nah, materi yang saya jelaskan ini telah saya rangkum dalam suatu media yang sangat sederhana. Media apa? Ini, media pop-up. Mungkin kalian tidak asing lagi dengan media yang satu ini. Kenapa saya menyarankan menggunakan media seperti ini? Karena media ini sangat mudah dibuat dan melatih kreativitas kita. Di video sebelumnya saya telah membuat pop-up tapi dalam bentuk yang besar. Kali ini saya membuatnya dalam bentuk yang kecil, simpel agar bisa dibawa kemana saja. Kita bisa membuat pop-up ini sesuai yang kita inginkan, bentuk kotak, segitiga, bulat, bintang, bulan, hati, asalkan jangan hati yang retak, oke? Nah, materi yang akan saya jelaskan yaitu tentang konservasi sumber daya alam. Telah saya rangkum semuanya di sini. Untuk itu, selamat menyaksikan. Tunggu dulu. Sebelum kalian menyaksikan materi yang akan saya jelaskan, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video YouTube channel kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Yang pertama adalah pengertian konservasi sumber daya alam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan. Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa konservasi sumber daya alam adalah pengelolaan sumber daya alam tak terbaharui untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbaharui untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya nilai dan keanekaragaman. Picot mengartikan konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal dalam jumlah yang terbanyak dan jangka waktu yang paling lama. Menurut Suparmoko, konservasi adalah tindakan untuk mencegah pengurasan sumber daya alam dengan pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia. Yang kedua, klasifikasi sumber daya alam. Pertama, sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam ini mempunyai sifat bahwa volume fisik yang tersedia relatif tetap dan tidak dapat diolah kembali. Untuk terbentuknya sumber daya alam jenis ini membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Beberapa contoh diantaranya adalah metal, batu bara, dan minyak bumi. Yang kedua, sumber daya alam yang dapat diperbarui. Sumber daya alam jenis ini terus-menerus ada dan dapat diperbarui, baik oleh alam maupun dengan bantuan manusia. Beberapa contoh diantaranya adalah tanah, air, angin, dan gelombang laut. Yang ketiga adalah sumber daya alam milik perorangan. Sumber daya alam jenis ini adalah dimiliki perorangan atau suatu badan. Salah satu contohnya adalah tanah. Dan yang terakhir adalah sumber daya alam milik umum, yakni sumber daya alam jenis ini dimiliki bersama atau milik umum. Contohnya adalah udara. Yang ketiga adalah tujuan konservasi sumber daya alam. Tujuan konservasi adalah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, bentuk-bentuk konservasi sumber daya alam. Menurut Prasetyo dan Haryanto dan Suparmoko, tindakan-tindakan konservasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Di antaranya yang pertama, melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumber daya alam, yaitu pembatasan atau pelanggaran atau penghentian
Penggunaan pukat harimau dalam penangkapan ikan dapat menghindari pengurasan sumber daya ikan secara besar-besaran. Yang kedua, mengusahakan eksploitasi sumber daya alam secara efisien, yakni pengaturan ukuran mata jala dapat mengurangi resiko tertangkapnya ikan-ikan yang berukuran kecil secara ekonomi. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya alternatif atau mencari sumber daya pengganti seperti energi angin dapat dijadikan sebagai energi listrik melalui kincir angin yang akan memutar turbin. Yang keempat adalah menggunakan unsur-unsur teknologi yang sesuai dalam mengeksploitasi sumber daya alam agar dapat menghemat penggunaan sumber daya tersebut. Dan yang terakhir adalah mengurangi, membatasi, dan mengatasi pencemaran lingkungan, seperti membuat biogas yang dijadikan sebagai sumber energi baru. Baik, adapun cara menjaga pemanfaatan konservasi sumber daya alam, yaitu yang pertama, tebang pilih, reboisasi, yang ketiga adalah recycle, dan yang terakhir adalah pemanfaatan teknologi. Nah, konservasi sumber daya alam juga diintegrasikan dengan Al-Quran dan yang pertama, dalam surah Al-Hijr, surah ke-15 ayat 19 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ardu madnaha wa alqaina fiha rawahiya wa ambaytana fiha min kulli syai'in mawthun. Yang artinya, dan kami telah menghamparkan bumi dan kami pancangkan padanya gunung-gunung serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Surah Al-Hijr ayat 19. Yang kedua, ayat tentang kerusakan di bumi, yaitu surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'an inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Surah Al-A'raf ayat 56. Nah, itulah mengapa kita harus selalu menjaga kelestarian alam ini. Karena di dalam Al-Quran pun telah dijelaskan bahwa kita harus selalu menjaga alam beserta isinya, karena merupakan titipan Allah untuk kita, merupakan nikmat yang besar untuk kita. Bukan hanya 2 ayat itu tadi, tapi di surah Al-Imran dan Al-Baqarah pun terdapat ayat yang menyatakan bahwa kita harus selalu menjaga kelestarian alam ini. Nah, konservasi itu merupakan cara untuk kita menjaga kelestarian ini, karena di mana definisi konservasi itu adalah pemeliharaan dan perlindungan alam. Nah, di zaman Nabi pun, Nabi telah menyuruh umatnya untuk menjaga kelestarian alam, namun belum dikenal dengan istilah konservasi. Ini hanya dikenal dengan istilah menjaga titipan Allah, yaitu alam. Seperti halnya dalam hadis riwayat Tirmizi yang berbunyi, Man ahya ardan mayyitatan fahiyalah. Barang siapa menghidupkan bumi yang mati, maka bumi itu menjadi miliknya. Hadis riwayat Tirmizi.
Nah, ini adalah makna dan hadis tersebut. Berarti sudah jelas bahwa Al-Quran maupun hadis telah menyuruh kita untuk selalu menjaga kelestarian alam. Baik, itulah tadi materi singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, karena saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Sekian dan terima kasih.